Hai, balik lagi di Hari-Hari Ferani. Kali ini aku lagi main seharian di dunia fantasi Ancol di hari Sabtu, jadi pas banget kalau kalian lagi cari referensi weekend di Dufan. Kira-kira seperti apa? Aku datang sebagai pengunjung reguler tanpa tiket fast track. Simak ceritaku ya. Pagi, kita lagi ada di Dufan. Kita mau cobain seharian ya main di sini ya. Kita coba gimana kira-kira sampai sore atau malam gitu kan? Ya, let's see. Jam 10:15 pagi, kita itu baru sampai di Dufan. Setelah antri pengecekan barang dan juga pengecekan tiket, akhirnya kita masuk kurang lebih pukul 10:25. Masuk ke dalam, kita foto-foto dulu, dan jam 10:40 antrian Ice Age itu dibuka. Jadi kita langsung masuk aja ke wahana pertama, yaitu Ice Age. Pas banget nih, waktu baru buka, kita langsung masuk. Pertama, Ice Age. Ice Age Adventures. Wahana pertama kita, Ice Age. Dan benar-benar waktu antriannya baru buka, kita langsung masuk. Sebetulnya aku udah pernah ke Ice Age ini, cuman yaudah kita coba lagi ya, karena seru, lumayan. Nah, kalau kamu ngincer Ice Age Adventure ini, bisa aja nih langsung antri saat jam wahananya itu buka. Karena kalau enggak, antrinya itu akan mengular di dalam dan di luar. Aku pernah tuh dulu ngantri sekitar 2,5 jam, cukup lama untuk berdiri. Untungnya, kali ini aku bisa langsung masuk ke dalam dan menunggu hanya sekitar 3 perahu. Nah, bisa dilihat, aku hanya stop di sini, cuma buat nunggu masuk perahunya. Kalau ada rencana naik Ice Age Adventure, bisa dicoba ya trik aku tadi. Wahana kedua, kita mau naik gajah beleduk. Gajah beleduk, flying elephant, it's like a Dumbo, right? Wahana kedua yang kami naiki adalah gajah beleduk. Di sini kami antri kurang lebih selama 1 jam. Kami masuk antrian jam 11:05 dan baru naik itu jam 12:01. Memang nih, saat kami berkunjung itu sedang ada banyak sekali family gathering dari beberapa kantor. Jadi, jika kamu memang mengincar banyak wahana yang ingin kamu naiki dan cuman bisa datang di weekend, bisa siapkan tiket fast track aja. Apalagi kalau kamu berkunjung itu di saat yang bersamaan dengan family gathering ribuan orang. Dijamin antriannya pasti lama banget. Kebetulan aku kemarin gak terlalu mengincar wahana-wahana yang favorit, jadi kami tidak mempersiapkan tiket fast track. Dinikmati aja lah antriannya. Tips dari aku supaya gak bosan waktu ngantri, kamu tuh boleh loh beli makanan atau minuman sebelum antri dan dibawa masuk ke antrian. Jadi bisa sambil ngemil, ngunyah, ataupun nyeruput minuman. Tapi jangan lupa dibuang di tempat sampah yang disediakan ya. Kita naik gajah beleduk, wahana kedua, antrinya jadi jam 12 teng kita dijemur di sini. Ya, kayak gini mainannya. Mas Rian happy nih. Susah sekali nih guys, dan bisa tinggi-tinggi nih. Jadi bebannya kita itu dihitung buat nentuin seberapa tinggi si gajah beleduk ini bisa naik. Nah, ini turun ya? Kita turun. Bisa naik segitu. Kita cuma segini karena kita berat. Ayo naik. Banget ini guys. Udah selesai naik gajah beleduk, saatnya kita turun. Ini bisa saya helo sama itu ya? Ya, biang lala. Rame banget pengunjung hari ini. Dan mereka suka nyelak antrian. Wah. Wahana ketiga, Istana Boneka, tapi antriannya luar biasa dan banyak banget yang motong antrian sampai loncat-loncatin pagar. I don't know why mereka nggak merasa malu. Wahana ketiga yang akan kami coba adalah Istana Boneka. Kami masuk antrian jam 12:15, tapi baru bisa naik itu jam 2 siang. Sebetulnya aku tuh enjoy aja ya untuk antri, tapi yang bikin sedih dan sedikit kesal adalah melihat banyak banget orang itu motong antrian, loncatin pagar pembatas antrian, atau nitip antrian. Jadi tuh udah ada yang antri 1 orang, tapi di tengah-tengah ada sekitar 5-10 orang itu masuk. Padahal sudah bolak-balik diingatkan oleh petugasnya. Jujur agak berbeda ya dengan pengalaman aku mengunjungi theme park
park di berbagai macam negara, staff-staffnya itu amat sangat disiplin dan tegas ya kalau ada yang motong antrian seperti ini. But anyway, setelah 1 jam 45 menit mengantri, kita akhirnya masuk. Itu Small World juga kayak gini, isinya negara-negara. Ya bagus sih. Bagus. Sama sih kalau Korea kayak Ya. dia nggak bilang dia Korea apa ya. Kita lagi ada di dalam Istana Boneka di Dufan. Udah sampai di benua Afrika nih. Banyak banget tuh. Ya. Ada hewan-hewan. Ada berbagai macam budaya yang ditampilkan di sini. Udah selesai kita di Istana Boneka. Hati-hati. Selepasnya kami istirahat dulu untuk sholat dan lanjut nyobain rumah miring. Jujur aku kirain ini tuh wahana yang ya udahlah biasa aja, tapi ternyata semakin lama berjalan semakin miring dan pusing. Setelahnya kami jalan-jalan dulu meringankan kepala. Baru lanjut ke wahana yang kelima. Kita lagi nunggu biang lala, masih 30 menit lagi. Semoga cepat. Di sini kami antri sekitar 40 menit, termasuk cepat dan satset. Jadi jam 3 antri, 3.40 dan jujur aku ada pengalaman gak enak sih antri di sini. Selain banyak yang loncat-loncat juga, tapi ada satu bapak-bapak yang merokok dan asapnya tuh sengaja disemburin ke muka aku. Padahal ini kawasan bebas asap rokok dan bebas vape juga. Dan banyak anak-anak loh di sini. Tapi ya sudahlah, kita biarkan saja. Dan inilah pengalaman aku melihat kora-kora dari atas. Waduh, gila. Bunyi apa itu tadi? Di biang lala ini dalam satu cage itu minimal 4 orang. Jadi kalau kamu kurang dari 4 pasti akan digabung dengan orang lain. Rada awkward sih, cuman gak apa-apa, tetap seru aja di atas. Kita makan dulu. Ini udah jam 4. Kita mau break buat makan. Gak usah, aku kan ini. Kita mau naik ontang-anting, tidak antri. Ini wahana ke-6, ontang-anting. Kami naik sekitar jam 16.30, nggak antri karena udah pada pulang yang family. Langsung lanjut ke wahana ke-7, pontang-pontang. Iya, tapi itu di luar Dufan kan, itu antara Ancol. Ini kita mau naik pontang-panting, tapi aku nggak tahu gimana wahananya, jadi we'll figure it out later. Lagi nunggu komedi putar, Turangga-Rangga. Mau lihat nggak? Di wahana ke-8 yang kami naiki adalah Turangga-Rangga, yaitu komedi putar yang sangat ikonik di Dufan. Antrinya sekitar 45 menit dan karena ini kayaknya peak hour ya untuk wahana ini. Karena si lampu-lampunya udah mulai dinyalain. In my opinion, ini tuh wahana yang paling pas untuk menutup hari-hari kamu di Dufan. This is a very classic attraction that brings up our childhood memories dengan gemerlap-gemerlap cahaya yang sangat cantik dan cocok juga nih buat foto-foto di sini saat malam hari. Lumayan loh, ini tuh 3 kali putaran lagu kalau nggak salah. Akhirnya pukul 7 malam kami putuskan untuk mencukupkan hari-hari kami di Dufan. Walaupun weekend kali ini ramai pengunjung dan banyak family gathering, kami tetap seru-seru aja nih main-main seharian di Dufan. Jadi kapan ke Dufan lagi?